ala alihi wa al-am wis wa huwa ma'amma syai'an fasaidan min ghairi hasrin. Umum itu artinya dua perkara atau lebih. Min ghairi hasrin dengan tanpa batas. Min ghairi hasrin jadi tanpa batas, tanpa hitungan. Hasrin di mana nih hasrin? Min ghairi hasrin terjadi tanpa batas. Yang pertama, al-ismul wahid al-mu'arraf billah. Al-mu'arraf bil alif wal lam. Al-mu'arraf bi al. Sangat tinggal. Bilang ya apa? Mungkin ini menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan makrifatnya isim itu dengan lam, bukan ya. Kalau artinya menjawasol yang huruf takrifnya lam. Makanya Ibnu Malik mengatakan al-harfu ta'rifin. Al-harfu ta'rifin, alnya itu huruf ta'rif. Awil lamu fakot. Sebagian ulama mengatakan lamnya saja. Mungkin beliau ini mengikuti pendapatnya yang makrifat itu adalah lamnya saja. Qala Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal insana, sesungguhnya semua manusia. Kata-kata semua manusia ini namanya al-am. Berarti tanpa pengecualian bahwa semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Tentu setiap ada hukum am ada mustasnayat. Kullu syai'in mustasnayat. Ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yakin kepada Allah totalitaslah dia adalah orang-orang yang tidak rugi. Wa amilus solihati, dan terus menerus melakukan kebaikan. Menurut akal sehat, akal yang normal, orang itu senang punya anak. Tapi di luar sana banyak negara-negara warganya tidak senang punya anak. Bahkan dia tidak mau nikah, karena nikah itu menjadi beban. Dia lebih senang kumpul kebu, gonta-ganti cowok, gonta-ganti cewek. Dia tidak berniat untuk punya anak, nyampe pada akhirnya dia tua, lalu dia mati, merasa kematiannya itu tidak ada hisabnya lagi. Karena akalnya sudah terbalik. Di negara-negara yang auratnya diumbar itu rata-rata itu orang anaknya sedikit-sedikit. Makanya iman seseorang tinggi dan tidaknya sampai di mana dia menginginkan punya anak. Semakin imannya tinggi, semakin tinggi punya anak banyak. Ini dua orang ini seumpamanya anak kamu. Kamu tegel enggak kamu bunuh salah satu? Enggak ya? Tapi pada dasarnya banyak orang yang membunuh anaknya. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquk. Coba baca. Wala taqtulu auladakum. Jangan sekali-kali kau bunuh anak kalian semua. Wala taqtulu, jangan sekali-kali kalian membunuh auladakum, anak-anak kamu semua, khosyata imla. Taqtulu tak langsung pecet iki, langsung pecet kesuwen, langsung pecet iki. Bukannya aku nggak hafal, saya hafal. Maksudnya kamu biar jelas ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا, jangan kau bunuh auladakum, beberapa anakmu. Kalau membunuh satu namanya waladakum, kalau membunuh banyak namanya uladakum. Pasti ini makna daripada auladakum adalah membunuh benih sperma dengan cara KB, dengan cara memakai kondom, atau di waktu pengen keluar manu etibabut dikeluarkan di atas perutnya istri. Kenapa orang membunuh anaknya? Kenapa orang KB? Kenapa orang nggak mau punya anak banyak? Jawabannya cuma satu, khawatir nanti bagaimana biaya hidup mahal, nanti anaknya bagaimana, momongnya bagaimana, nyusunya bagaimana, harga pampers mahal, susu formula mahal gitu. Nggak ada orang yang mau merawatnya gitu. Apa kata Allah? Khosyata imlak. Kebanyakan orang membunuh anak khosyata imlak karena takut fakir, takut tidak mampu membiayai. Tapi Allah mengatakan nahnu, aku, narzuku, yang memberikan rizki hum, kepada auladakum. Sing menai rizki anak-anakmu adalah Allah. Wa iyyakum, bahkan yang memberi rizki kepada kamu adalah Allah. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh anak karena ada khit'an, dosa, kesalahan kabiron, yang besar, kesalahan yang besar. Orang itu kalau normal akalnya seneng anaknya banyak. Kamu beli boneka 1000 boneka dibandingkan kamu punya anak satu. Bisa dibuat mainan, dibuat bulanan, digendong, diciumin, ini lebih enak. Bahkan kalau ini nya ini masya Allah lebih semakin cinta. Nanti kalau sudah agak besar itu sudah mulai dolor. Bahkan ini adalah yang akan mengestafetkan kehidupan manusia, karena manusia tidak selamanya kuat, manusia tidak selamanya sehat, manusia tidak selamanya hidup. Dialah yang akan menolong kita di saat di umur kita tua. Percaya nggak? Masih kecil, ambilkan itu, ambilkan. Itu ambilkan dari sini ya. Ini baru 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun nih sudah bisa mengambilkan. Kamu mau minum? Mau enggak? Kamu mau minum enggak? Minum. Nih, ini ya Pak, di umur segini sudah bisa menolong orang tuanya. Bagaimana nanti kalau sudah dewasa, apalagi umurnya sudah seperti kamu? Aku yakin dulu, kalau ini sholat baru tinggal takbir pergi wajar. Tidak cuma dia saja, dulu saya masih kecil juga seperti itu. Nyampe dulu saya di waktu masih kecil, saya ngomong gini, saya kok gini terus ya, sadar saya kapan ya. Saya tuh ngerti, masih kecil itu ngerti. Saya kalau sholat itu dilanan, jungkir balik, guyon. Sholat itu kalau gak gejuk kakinya temanku gak mantap aku. Tidak cuma gejuk saja itu, mesti bersolat. Ini tuh nak diginikan begitu kan. Sabaris ambruk ya. Makanya saya kalau sholat itu milih barisan bagian sana, mentah. Tapi kalau tak sambil pakai pantat saya ambruk semua. Ngono itu dulu di waktu saya masih kecil, itu SD itu saya ngomong gini ya, saya itu sadarnya kapan orang bisa sholat sekhusyuk itu, saya nggak bisa sholat khusyuk ya karena masih kecil. Setelah dewasa nggak mungkin aku sholat jungkir balik sekarang. Amin.
Makanya kalau ada anak kecil main seenaknya sendiri, ya memang dunia anak kecil seperti itu. Masa lu kowe iki anak kecil cilik wis cekelan tasbih bahaya itu. Ki piye anakku nggak mau bermain di kamar pegangan tasbih, bisa cepat mati. Biasanya nak ono cah ciri wis mulai khusyuk, biasanya umurnya nggak panjang. Orang itu kalau akalnya sempurna, maka dia akan senang punya anak banyak, karena anak banyak ini adalah sebuah kekuatan orang tua. Tapi di luar sana ada beberapa orang tidak senang anaknya banyak. Gak usah luar sana, bapak ibumu itu loh gak senang. Wes kalau nggak percaya ndang, kau nak mulai tau ngomong mah, buatkan adik lagi mah, pasti mamamu nggak mau. Apa kata mama? Wes tuh, sopo sih ngomong? Padahal yang asli tuh anak sudah bisa main sendiri. Ini baru 2 tahun saja sudah bisa main sendiri. Dia main sendiri. Ini kakaknya si anu ini, siapa? Si Ali, si Wisan ini, si Umama. Sudah bisa mondok, bisa makan sendiri, sudah bisa mandiri sendiri. Artinya justru punya anak banyak itu sebuah kekuatan yang dahsyat. Di Jepang ini kalau ada warganya malah hamil anak dan mau mempertahankan anaknya sampai lahir, itu dapat subsidi uang dari negara senilai 300 juta. Tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau melahirkan. Alasannya apa? Pembiayaan lebih besar daripada 300 juta. Pembiayaan lebih besar daripada 300 juta. Dan di sana itu saking liarnya hubungan badan, nyampe-nyampe sudah tidak nikmat lagi seorang lelaki jima sama perempuan. Yang dilakukan adalah lelaki kumpul sama lelaki, perempuan kumpul sama perempuan. Pada akhirnya banyak orang yang tidak punya anak. Kemudian jumlah popularitas warganya mengalami kurang drastis. Kalau Santi Al-Mubarak semuanya anaknya banyak, maka Al-Mubarak akan menguasai. Di saat semua orang anaknya cuma 1 dan 2, Al-Mubarak akan menyebar di mana-mana. Makanya kamu itu jangan khawatir. Budget. Kaidah fikih. Apa? Usul fikih. Al-am. Al-am itu adalah umum, artinya umum. Isnatain fasaidan min ghairi khasrin. 2 atau lebih min ghairi khasrin, dengan tanpa terbatas. Jadi tanpa terbatas, artinya tanpa hitungan, saking banyaknya. Nomor 2, wasmul jam'i, isim jamak. Isim jamak itu isim yang menunjukkan makna banyak. Al-mu'arraf. Kok isim jamak? Jamak mungkin. Sebabnya isim jamak sama jamak beda. Mungkin yang dimaksud musannif ini jamak. Isim mufrad, isim jamak itu beda. Kalau isim mufrad, isim yang menunjukkan mana satu, seperti contoh rajulun lagi 1. Tapi kalau isim jamak, isim yang menunjukkan makna mufrad tapi isinya banyak, seperti contoh nasun, manusia. Nasun, manusia. Ini manusia, nasun ini adalah isim jamak. Ada kalanya jamak itu adalah yang mempunyai makna banyak. Jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Mungkin maksudnya musannif ini adalah jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, mungkin ngono.
Wasmul jam'i dan isim jamak. Lafaz yang menerangkan, yang menjelaskan tentang am, diantaranya adalah jamak. Al-mu'arraf yang dima'rifatkan bil lam dengan lam. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana qala berfirman Allahu Allah Ta'ala maha luhur. Bagaimana Allah berfirman? Innallaha yuhibbul muhsinina. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu senang. Yuhibbu senang. Siapa sing senang? Allah. Al-muhsinina, orang-orang yang baik. Ini pada lafaz al-muhsinin adalah jamak, namanya jamak mudzakkar salim, di mana muhsinin ini dijamakkan, muhsinin ini dimakrifatkan dengan al. Dimakrifatkan dengan al. Hamzahnya namanya hamzah wasol, lamnya namanya lam takrif. Makanya kan bila ta'rif al-mu'arraf bil lam. Sesungguhnya Allah yuhibbu senang al-musinina, orang-orang yang melakukan kebaikan. Makna daripada musinin itu dua. Satu, makna daripada musinin adalah orang yang melakukan kebaikan yang cocok dengan aturan syariat. Kebaikan kalau tidak cocok dengan aturan syariat nggak boleh. Contoh, ada orang ahli sodakoh, tapi sodakohnya dari hasil korupsi, sodakohnya dari hasil merampok, sodakohnya dari hasil mencopet, sodakohnya dari hasil menipu umat. Ini kelihatan baik lah, sodakoh baik kan? Tapi kalau bersumber dari perkara yang nggak benar, maka tidak baik. Bagaimana kaidahnya? Ma haruma ahduhu haruma i'ta'uhu. Bagaimana kaidahnya? Ma haruma ahduhu haruma i'ta'uhu. Ma sesuatu haruma yang haram, i'ta'u ahduhu mengambilnya, haruma maka haram, i'ta'uhu memberikannya. Perkara yang haram diambil maka haram diberikan. Paham? Ada perempuan dipandang halal apa haram? Haram. Kalau dipegang apa mana dipegang, ngerti wae haram. Lah kalau dicimak apa mana dicimak wong goblok. Kemudian perempuan itu statusnya adalah wanita merdeka. Kamu ambil, perempuan ambil mau sedekah wong goblok. Kecuali kalau budak, kamu punya budak, lalu budak kamu sedekahkan orang, nah itu benar. Karena itu adalah halal. Sampai sini, Mas? Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Nah, orang melakukan kebaikan itu kebaiknya itu harus baik, cara mengambilnya harus baik, cara sedekahnya harus baik, dan harus cocok dengan aturan syariat. Kalau tidak cocok dengan aturan syariat, nggak boleh. Ayam halal haram? Secara hukum asal halal. Tapi kalau hasil nyuri halal haram? Haram. Kamu beli ayam halal haram? Halal. Kalau dimakan langsung mentah-mentahan nggak disembelih, haram. Karena statusnya bangkai. Jadi disembelih langsung dimakan, halal haram? Bila mana maldorot haram. Tapi kalau tidak maldorot tidak. Mana buktinya? Bukti nih kowe mangan sate ini isih mentah-mentah sithik. Ya enggak? Ya enggak? Makan sate ini isih mentah-mentah sithik. Halal haram? Halal. Halal itu. Orang haram itu. Kamu minum telurnya dulu digoreng, isi mentah langsung telan, halal haram? Halal. Lagi nggak fatwa dewi. Jadi makna daripada musinin itu maknanya ada dua. Satu, kebaikan yang cocok dengan aturan syariat. Kalau kebaikan tidak cocok dengan aturan syariat, namanya nggak baik.
Namanya nggak baik itu. Seperti orang senyum nyenyumi istri orang. Nyenyumi orang kan halal kan. Tapi kalau nyenyumin istri orang ya haram. Saya itu loh, saking hati-hatinya saya ngajar sama Santi Putri. Lek darurat, karena darurat. Seumpamane kok nyampe gak darurat, memang terpaksa, maka saya niati khidbah. Saya niati untuk melamarnya. Karena melihat perempuan untuk melamar kan boleh kan. Tapi ngono kuwi ora oleh. Kenapa? Ngono kuwi merekayasa. Lho kok merekayasa gimana? Lho, ngomong muni khidbah nyatane ora dikhidbah. Iya kan? Makanya seumamanya boleh karena apa? Ta'lim, karena mengajar ilmu. Dan ilmu yang diajar harus ilmu yang wajib. Kalau ilmunya sunnah nggak boleh. Kalau ilmunya sunnah nggak boleh. Usul fikih, kaidah fikih, usul fikih wajib. Musinin yang nomor 2 adalah musinin itu dari madi ahsana, yuhsinu, ihsana. Musinin ini artinya adalah orang yang melakukan kebaikan. Mana daripada orang yang melakukan kebaikan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mana daripada ihsan? Ihsan itu adalah orang yang menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, walaupun kamu tidak tahu, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah tahu dengan kita. Kemudian kita hati-hati halal haram. Hati-hati menjaga organ tubuh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi apa? Makna daripada musinin adalah orang yang melakukan ihsan. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang punya ihsan. Orang-orang yang punya perasaan Allah bersamanya. Allah menolongnya, Allah melindunginya. Dan kamu harus punya perasaan seperti itu. Supaya Allah menolong kita bagaimana? Caranya harus dicocokkan dengan aturan syariat. Jangan pernah tidak cocok. Contoh, menggunakan harta lidurulu. Jangan sekali-kali tidak dalam keadaan terpaksa aku menggunakan harta. Jajan ora penting, ora usah jajan. Ora usah. Kowe tambahi carane sugih ini. Niru saya ini, Le. Masyaallah. Niru saya ini. Masyaallah. Jangan, saya tidak merokok itu bukan berarti enggak doyan rokok. Manfaatnya lu opo? Hah? Lu kiai-kiai sing do ngerokok lu, mau ning ngerokok sekarang sudah enggak ngerokok. Ngapain? Disengani bojone terus. Alam mbah, leren mbah. Cepet mati mbah. Ngerokok ki mari ngundang malaikat Israel. Baru muntah darah baru berhenti. Kamu pengen berhenti ngerokok setelah Allah mengirimkan darah keluar dari dadamu. Lo sing kebul. Terus baunya gak enak. Enggak. Baunya gak enak, giginya kuning. Lidahnya kuning. Jantungnya hitam. Membengkak. Akibatnya itu di akhir hayatnya sentik kena nafas kena penyakit mah muntah darah lagi berhenti. Kamu itu. Ngene iki yo kiai-kiai sing ahli perokok ora setuju kabeh. Ya maklum wong ngerokok kok. Coba wonge kaya aku. Aku yakin setuju. Maksudnya seperti itu gimana? Ya ora rokok. Ya Bang. Bapakmu kadang-kadang lucu. Nah, kamu harus jadi orang baik. Jangan seperti bapak. Jangan seperti bapak. Mbak, kamu harus menjadi wanita salihah, jangan seperti mama. Lucu kan? Mamamu itu melakukan perbuatan seenaknya sendiri, tapi melarang anaknya untuk seperti mamanya. Apa iso? Ono pitik totok betok anaknya besok ya totok betok. Ono kambing mbak besok anaknya ya mbak. Makanya
tunkahul mar'ah li arba. Makanya ulama-ulama dawuh kalau mencari pasangan cari nasab yang baik. Kalau nasabmu kambing maka akan bebek. Kalau nasabmu ayam maka akan berkokok. Kalau nasabmu kodok maka teot blung. Nggak bisa. Kenapa saya kadang-kadang nulisi silsilah saya Muharrar bin Kiai Khudori bin Kiai Ahmad bin Kiai Kasati bin Kiai ini itu orang-orang hebat itu. Ya memang harus tahu kejelasan. Jangan-jangan ustadzmu itu anak hasil temuan di tong sampah atau anak yang dibuang di tempat yayasan yatim piatu. Paham? Dulu ada santri Sregepebol. Dia adalah anak hasil zina. Saya sowan ke tempat Romo Yai. Yai, di Al Mubarak ini ada santri anak hasil zina, perempuan, tapi sregep bagaimana? Apa kata Romo Yai? Romo Yai bilang, ya dia ajar sewajarnya saja. Gak usah ditenani. Apa yang terjadi? Sekarang udah berkeluarga. Sekarang udah berkeluarga. Setelah berkeluarga gak pernah menginjak Al Mubarak lagi. Dan ilmunya tidak bermanfaat untuk disebarkan ke umat. Ya alhamdulillah. Kalau disebarkan ke umat bahaya, jadi santri bahaya itu. Santri putra iso hamil nih. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, senang al-muhsinina, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Mereka seakan-akan dilihat oleh Allah sehingga ngaji gak wani ngantuk, merasa Allah ada di sampingnya. Dia selalu melakukan kebaikan terus menerus, totalitas melakukan kebaikan, sehingga orang-orang semacam ini bila mana punya problema pasti Allah akan menolongnya. Punya masalah sebesar pun Allah akan menolongnya. Bila mana ada seorang kiai punya masalah kok nyampe Allah gak menolong, berarti kiai kuwi ra patok kiai. Kalau kiai masih ditolong, gak mungkin gak ditolong. Wa wajadaka dhallan fahada. Aku menemukanmu Muhammad, engkau dalam keadaan tersesat. Kanjeng Nabi pernah tersesat jalan itu, tidak tahu. Fahada, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya, lalu tidak tersesat dalam jalan. Ono seorang ustaz nerangno, Rasulullah dulu pernah tersesat. Maksudnya tersesat orang menjadi orang yang sesat, wong goblok. Maksudnya tersesat jalan itu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kanjeng Nabi dulu itu fakir, kemudian dikayakan oleh Allah dengan nikah dengan seorang wanita yang kaya raya, Sayyidatina Khadijah. Fakir Kanjeng Nabi ojo mbok bayangno kaya fakirmu. Dulu Rasulullah itu lahir, abahnya fakir, Sayyidina Abdullah fakir. Perlu digarisbawahi, Sayyidina Abdullah di waktu wafat meninggalkan 5 unta. Kalau untanya 150 juta, berarti 250 juta. Salah. Bener. 250 juta. Ele kowe iki belum tentu pamu mati ninggal kedik 250 juta. Isih suke Kanjeng Nabi. Percaya enggak? Lha wong sak desa wae ana sing duwe unta siji, wae ana sing duwe, kok percaya? Dan orang tuanya meninggali pedang 5. Zaman dulu pedang itu mahal. Lha pedangmu ora ono regane. Karena percaya coba gue di pasar, itir ke ngalong itir napa yuk. Artinya fakir Kanjeng Nabi itu jangan
Jangan kamu kira fakir-fakir biasa itu jangan. Kok cilik? Kata-kata innallaha yuhibbu, pokoknya di Al-Quran kalau ada kata-kata yuhibbu artinya Allah menolong. Pecet Gus. Innallaha yuhibbu ya. Ning Google. Kamu itu ngumpulin kata-kata yuhibbu. Yuhibbunya Allah itu kepada siapa semua? Innallaha yuhibbu. Innallaha nulis ya tangan lagi yang ngono. Yuhibbu. Ba, wis menengai. Ini ada kata-kata innallaha yuhibbu. Ini kalau perlu Gus, pecet ini Gus, pecet. Aja kuwi. Nyata is. Masya Allah tenan wis. Masya Allah. Sekretaris nara bayaran ini. Iki lho, iki dianu, iki dihilangkan ini tulisan lah. Pinter banget. Salah iki. Titik, yuhibbu. Se. Innallaha yuhibbu. Spasi. Al-Quran juga. Oh, lah. Alah. Salah kabeh. Ngene bae. Penyebutan innallaha yuhibbu dalam Al-Quran. Penyebutan innallaha yuhibbu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba tampilkan semua coba. Nih. Coba. Ini pertama kali itu orang pertama kali itu adalah jadi kata-kata innallaha yuhibbu di dalam Al-Quran itu disebut 16 kali. Artinya kalau ada orang punya sifat 16 ini mesti ditolong Allah. Satu apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Pertama, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Kamu sibuk melakukan kebaikan terus-menerus, pasti Allah senang. Kalau Allah senang, pasti kamu ditolong. Kebalikan daripada baik adalah jelek. Artinya kalau kamu melakukan kejelekan, pasti kamu dibenci sama Allah. Kalau kamu dibenci sama Allah, jangan harapkan kamu mendapatkan pertolongan. Dan ojo ngarep-ngarep ditolong oleh Allah kamu. Yang pertama adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Nomor 2, innallaha yuhibbul muttaqin. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah orang-orang yang ahli takwa. Ahli takwa itu artinya melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kamu kok melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ono cewek ning HP, ono cowok ning HP, kamu nggak mau lihat. Ada video porno kamu nggak mau lihat. Pasti kamu akan dicinta oleh Allah di saat kamu punya masalah akan ditolong. Tapi ono video porno malah mbok pecet, malah mbok tonton, yo wis.
medsos itu cerdas, ngerti umurmu itu sudah 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, ngerti. Di Facebookmu pasti itu ada wanita-wanita telanjang, ada video-video porno. Secara otomatis itu. Tapi kalau umurnya masih apa itu 18 ke sini, enggak. Huh? Berikutnya nomor 3 adalah innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Mana daripada orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan sakit, orang yang mampu menahan rekosonya hidup, orang yang mampu menahan disakiti temannya. Ini orang akan ditolong oleh Allah. Dulu itu ada seorang yang kaya raya, anaknya dibunuh orang lain. Lalu dia menginginkan harus kisos. Keluarganya berdatangan, ya saya tolong dimaafin anak saya. Udah, kamu minta apa akan saya tebus. Apa kata beliau? Tidak, nyawa balas dengan nyawa. Nyampe itu pejabat-pejabat, nyampe presiden berdatangan ke rumahnya, bahkan dia akan memberikan harta sebanyak-banyaknya. Hartanya pengen diberi sebanyak-banyak. Apa kata beliau? Enggak, saya tidak akan memaafkan walaupun semua orang datang berbondong-bondong ke tempat kami. Wallahi saya tidak akan memaafkan. Nyawa balas nyawa. Nyampe hari terakhir, ibunya datang. Wahai orang kaya, saya punya anak lelaki hanya satu-satunya. Saya sudah sakit-sakitan. Yang bisa membantuku cuman anakku itu. Yang bisa ini itu. Anakku itu. Tolong dimaafkan. Apa kata beliau? Enggak bisa. Nyawa balas nyawa. Di hari yang sudah ditentukan. Gantungan kepala sudah disiapkan. Apa kata lelaki tadi? Lelaki tadi mengatakan, hari ini, detik ini, sungguh saya ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Dan saya tidak butuh uang sepersen pun. Saya bebaskan, saya ikhlaskan karena Allah. Nangis kami. Nangis kami, nyampe saya hakimin nangis kami. Nangis, nyampe ibunya itu mencium kakinya. Di waktu ibunya mencium kakinya, orangnya lalu berdiri. Jangan, manusia tidak harus diterima kasih. Saya ikhlas karena Allah. Diberi uang berapa saja, berapa miliar, nggak mau dia. Ini ya, orang yang hebat ya. Innallaha ma'as sabirin. Ini orang ini akan ditolong. Nanti seumpamanya dia punya dosa tinggi langit, seluas lautan, seluas samudra, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Niru wong-wong seperti ini, aja niru wong kaya. Kamu tidak akan salah makan dunia akhirat. Sudah 10 hari raya tidak mau halal bihalal di rumahnya, ngelakoni. Di waktu Ramadan setelah berakhir, hari raya sudah dikumandangkan, takbir di mana-mana dibacakan takbir. Semua dosa hamba semuanya dimaafkan oleh Allah. Illal muhajirin, kecuali satu orang. Siapa itu? Al muhajirin. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak mau memaafkan dosanya orang lain. Makanya wayah bodoh ini ada orang yuk maaf karo kowe dimaafkan. Mbak Jana maafin ya Mbak. Ya sudah saya maafkan. Saya punya kesalahan sama panjenengan. Uang panjenengan dulu itu 500.000 yang nyuri saya. Kamu yang nggak bisa. Ayah. Paham ya? Nomor 4. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang menyerahkan semua urusannya ke Allah. Kamu itu jangan merasa mampu gitu loh. Udah serahkan saja kamu itu sama Allah. Ya Rabb, bodoh dan alimku kuserahkan sama panjenengan. Nikah ataupun tidak kuserahkan sama panjenengan. Istriku siapa, suamiku siapa, udah kuserahkan sama panjenengan. Kelak saya punya anak atau tidak, saya serahkan sama panjenengan.
Nasib saya bagaimana, saya serahkan sama panjenengan. Kalau saya menjadi ulama besar atau menjadi ulama kecil, atau jadi apa, saya serahkan panjenengan. Orang semacam ini akan ditolong Allah. Paham? Nomor 5, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang dengan orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang berlaku adil, tidak pernah pilih kasih. Berlaku adil itu seperti ada orang tua punya anak lelaki dan anak perempuan, kemudian mereka menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, caranya harus sama. Yang boleh lidzakari mislu hadil unsayain adalah warisan. Kalau masih hidup namanya tidak warisan. Ayahmu, ibumu masih hidup, membagi tanah, membagi rumah, membagi uang. Si lelaki mendapatkan 100 juta, nggak boleh si perempuan 50 juta, nggak boleh. Kenapa? Sebab itu hibah. Hibahnya orang tua ke anak harus sama. Tidak boleh beda, nggak boleh beda itu. Tapi kalau warisan ayahmu, ibumu wafat, kemudian tirkahnya dibagi, maka kena hukum lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu makna daripada adil. Paham? Adil itu orang kok cilik gede mangane padha kabeh salah. Wong nak gudi kaya si Ajeng ngene iki ya tandukane kaya gunung. Tapi nek wong cilik-cilik ngene iki ya setengah piring. Nek kaya bocil ngene iki ya terima sak sendok. Iya, kayak sing budi-budi kayak Firly ngene iki sampe sikom. Kakang sing budi-budi kayak bangkok-bangkok. Kayak wedhus Australia ya. Itu namanya adil, orang kok sama rata itu kok sama rata gitu. Wong budi lemu, kursinya cilik. Salah. Demi keadilan, seragamnya sama semua. Ya nak cilik ini kisi muat. Lah sing budi-budi lho tekan kene tok. Nomor 6. Oi. Nomor 6, innallaha yuhibbut mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang suci. Selama kamu tidak hadas, selama kamu selalu bersih, nak ngising yo cewek. Kadang-kadang kan ana santri nguyah ora cewek. Cakae. Alasannya gak ada air, keblok. Ya di sungai lah air banyak toh. Sudah mengalir. Nah. Cuma siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Pak Kiai, ini mau tanya, ini anak minta diisi kuota sendiri, katanya kalau di sekolah MA itu kan nggak ada wifi-nya, jadi nggak bisa mengakses internet. Jadi katanya minta dibeliin sendiri mandiri, gimana Pak Kiai? Oh, untuk kuota. Monggo, boleh, monggo. Apa internetan? Monggo, boleh. Boleh. Okay. Tetap bisa disensor Pak Kiai. Maksudnya gini, saya khawatir Pak Kiai. Boleh, tetap sensoran. Boleh, ayo kita beli kuota sendiri mandiri, tapi khawatirnya nggak terdeteksi atau tidak terkontrol oleh. Iya, tetap terkontrol. Seperti itu gimana Pak Kiai? Tetap terkontrol. Belikan sedikit aja, jadi nanti kuota itu dihidupkan pas sekolah. Jadi kalau pas di pondok dimatikan gitu. Iya, jadi kan kalau pas MA katanya nggak ada wifi, jadi mohon minta subsidi bantuan wifi mandiri katanya seperti itu. Ya, oke. Insya Allah nanti biar dipasang wifi nanti. Di MA-nya nanti biar dipasang wifi. Ya. Oh iya, dia maunya mau dipasang wifi. Ya, terima kasih Ustaz.
Pak Kiai, Ya, betul. yuk. Ini anu ya, terlalu mahal. Terlalu mahal nih. Itu kan hurufnya cuma sedikit itu. Saya hitung-hitung terlalu mahal. Itu kalau segitu, itu kalau hitungan saya itu sekitar 7 juta atau 8 juta. Di sini sudah banyak supir, sudah ada 3 supir. Oh ya, apa video kan aja biar saya lihat. Nomor 6, Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang itu kalau taubat itu berarti baca istighfar. Kowe kok maca istighfar terus pasti ditolong Allah. Ditolong Allah itu. Kalau nggak bisa bikin istighfar terus gak ngarah kowe. Kowe sedang astagfirullah. Astagfirullah. Kowe lapa-lapa astagfirullah mesti kancamu kok diajakno kowe. Yo istighfar terus mesti nanti cuit. Udah enggak? Ini lagi temanmu itu. Bagaimana kalau Allah? Kalau Allah yang dengar, kamu akan disukseskan oleh Allah. Konon cerita, orang kalau baca istighfar terus menerus, jadikan dosanya terampuni, lalu Allah ridho kepadanya, kemudian Allah memudahkan rizkinya. Gak ada ceritanya orang yang istiqomah baca istighfar, fakir gak ada. Semamanya ada orang fakir biasanya rata baca istighfar. Di antaranya adalah mutatohirin, orang yang suci. Jadi usahakan jangan dalam keadaan tidak suci. Sekali hadas langsung wudhu. Sekali head kamu sudah mampet langsung mandi janabah. Sekali kamu keluar sperma langsung mandi. Ojo jarak keluar sperma lu dosa lu yo. Tak jual tosi sisan. Sampai itu haram, paham? Ditahan. Sperma hanya untuk suami kita, hanya untuk istri kita, jangan untuk yang lain. Ojo mbok gesek-gesek ning ngene telapak kakimu, telapak kaki. Jangan digesek-gesek di keramik, jangan digesek-gesek di kasur, jangan digesek-gesek di bantal guling, pokoknya ojo. Nanti aja kalau sudah punya istri itu silakan mbok lebuono ping 29 sedina. Gue antar aja kan. Berikutnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu seperti ini. Santri belajar, seorang kiai mengajarkan ilmu, mereka itu orang yang akan ditolong oleh Allah. Ono kiai kok nyampe gak ditolong Allah, biasanya mulangi gak tenanan. Sing ngajar biasanya ustaz-ustaz itu. Makanya hidupnya tersyok-syok dia. Kalau mereka benar-benar menjaga halal haram, mendidik santri dengan baik, pasti akan dijaga oleh Allah. Makanya ngaji itu yang benar, belajarnya yang benar. Ojo acak-acakan, ojo ngawur. Jangan seenaknya sendiri. Kembali Gus. Cepat selang asar. Maghrib, buka puasa. Kemis ya? Cepet boleh. Kemarin baru khotbah. Yang dapat tugas apa itu? Tugas khotbah itu latihan Ustaz. Latihan. Apalno. Ojo nggowo tek. Ojo lali. Ojo niru sama kemarin ini. Kalau Allah Ta'ala bingung. Siapa? Desha.
Diwaca terus. Nah, pas nganggur-nganggur ditiris. Itu tadi depan itu udah disirami apa belum? Sudah. Banyak bang, sedikit oleh yang nyirami. Banyak ya. Wala fin nakirat. Qala Allah Ta'ala la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala danlah fin nakirati di beberapa isim nakirah. Setiap ada kata-kata la yang terletak pada isim nakirah, maka itu adalah menunjukkan makna umum. Qala berfirman Allah Ta'ala malur, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi nafsun, la tajzi tidak membalas, nafsun seseorang an nafsin dari seseorang syai'an sama sekali. Kalau di akhirat semua orang tidak bisa antara satu dan yang lain saling menolong, nggak bisa. Semua orang sya'nun yuhni, punya permasalahan yang konflik, yang komplit. Tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong orang di saat itu yaitu amalan solihan, amal kebaikannya. Makanya selama masih hidup usahakan ngamalmu sing akeh. Nganggur-nganggur berbanyak baca Quran, nganggur-nganggur baca istighfar, nganggur-nganggur baca sholawat. Temannya dibantu. Ada teman kamu yang hutang, diutangi. Tapi kowe aja utang. Kemudian aja ditarik. Kamu ngutangi temanmu 100.000 saja. Katanya 1 minggu dibayar, maka sama saja kamu sedekah 700.000. Sudah waktu tempo kok durung bayar, bahkan orangnya nggak bayar nyampe seumur hidup, maka sama saja kamu sedekah 200.000 selama-lamanya ila yaumil kiamat. Makanya aku seneng banget kalau ngutangi wong nggak bayar, seneng saya. Loh, hidup ini kalau bisa itu dibuat bisnis pahala. Temenmu utang sama kamu wong gak bayar, sama saja kamu sedekah 2 kali lipat ila yaumil kiamat. Syaratnya wong gak bayar ya. Tapi nek wong wis bayar ya wis mandek. Pengen dibayar apa tidak? Ya. Pengen dibayar apa tidak? Ya. Tidak. Sip. Jalani. Peret gitu. Walah. Kancamu utang 30.000 mbok iling-iling mbok tarik wong endi wong iki. Pak Yai Abi, teman saya hutang Bi, katanya 1 minggu belum dibayar. Tak takoi, hutang berapa? 10.000. 10.000. Tak batin ini sopo ta iki? Udah, orangnya jaga tempat saya. Nanti saya bayar, moro tenan loh. Cepet-cepet bocil. Baca pun. Baca pun. 10.000 udah kanggo caci cilik akeh wi padha karo 10 miliar wi. Aisyah. Assalamualaikum Bun. Assalamualaikum. Ya Bun, siap Bun? Sehat? Ya sehat. Sehat. Ya Bun, alhamdulillah sehat Bun. Iya, ini saya mau ini yang kemarin Kiai sampaikan ke saya, Iya, Bun. kontrak mobil apa masih boleh? Sekarang dikirim nomor kontraknya karena tanggal jatuh temponya besok. Oh iya, kirimkan ke sini aja Bun. Ke Kiai ya. Iya, kirim ke saya sama bukti pembayaran terakhir Bun ya. Oke. Nanti saya kirimkan ya. Yes. Nah, kita OTW nih Kiai. Kita OTW dari sini kita ke Solo dulu, baru nanti kita ke Demak. Oke, siap Bun. Tak tunggu Bun. Sama apa? Di Demak kan malam ya acaranya.
Iya bun, Sabtu malam Minggu bun. Sabtu malam Minggu. DPD Demak yang dilantik DPD Demak plus berapa kecamatan Yai yang dilantik mendampingi PD-nya? 14 bun. Oh, soal mau Pak bikin ininya sekalian bikin kan buat MC-nya tuh, buat MC kan nanti prosesinya yang MC pelantikannya kan saya Kiai, jadi Yeah. mau bikin ini nama-nama kecamatannya. Ya. Iya bun, siap bun, siap bun. Oke, kita tunggu bun. Tak kirim ya nomor kontraknya ya. Iya bun, siap bun. Ya, Yuk, baik, salam. Nadia Zahrotus Shita Masya Allah. dari Australia. Selamat Nadia.